Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada pembelajaran atau pelatihan Mayop Accounting untuk kasus PT Kirena. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bagaimana mengentry transaksi penyesuaian. Untuk PT Kirena, kalian perhatikan ada 6 transaksi untuk penyesuaian yang harus kita selesaikan. Transaksi penyesuaian ini akan kita entry melalui jurnal umum. Di Mayop kita masukkannya lewat account record journal entry. Semacam ini. Jadi nanti prosesnya sama seperti manual, ada proses mendebit dan mengkredit. Di antara sekian data transaksi, nanti diperhatikan ada transaksi penyesuaian yang nanti tidak kita input di jurnal umum atau di record journal entry, tapi ini nanti akan kita input lewat reconcile account. Kita akan masukkan satu persatu transaksi penyesuaian. Kita mulai dari transaksi yang pertama. Cara masukkannya sama persis seperti untuk penyesuaian manual. Ambil contoh nomor 1, kita ketik nomor buktinya, bukti memo 1203, tanggalnya. Nah, untuk tanggal, karena penyesuaian disusun pada periode ke-13, maka kita buat di tanggal 31 Desember dengan mengetiknya didahului dengan tanda bintang 31 12 19. Kita ketik adjustment nomor 1. Debitnya apa penyusutan itu? Debitnya adalah beban penyusutan atau depreciation. Kita masukkan depreciation, makanya tidak usah kita masukkan terlebih dahulu. Kita masukkan dulu akumulasi per akunnya, dari mulai building, vehicle, dan equipment. Kita masukkan satu persatu dulu. Akumulasi building, kredit 3 juta 125, kemudian akumulasi vehicle angkanya 190 104, kemudian akumulasi equipment angkanya 1.285.000. Nah, nanti untuk penjumlahannya di sebelah debit langsung kita klik semacam ini. Kita cek jurnalnya dengan Ctrl R. Ini jurnalnya. Jurnal yang pertama sudah selesai. Kita klik OK, bisa kita record. Masuk ke dokumen yang kedua atau memo yang kedua, kita masuknya tidak lewat record journal entry. Kita masuknya lewat banking, lewat tombol reconcile account. Kemudian bank statementnya silahkan diketik tanggal periode 13, bintang 31/12 tahun 19. Kemudian silahkan diketik reconcile. Nah, semacam ini. Silahkan masuk lewat bank entry. Kemudian input akunnya sesuai dengan akun yang tertera. Yang atas bank service charge. Di sini ada angka 196.800. Kemudian bukti memonya BM1204. Jadi tidak harus ditulis secara lengkap untuk nomor buktinya. Tanggalnya jangan lupa beri tanda bintang. Akunnya bank service charge, kita cari di akun kelompok 8 bank service charge. Oke, memonya adjust 2.
teksnya NT. Kemudian untuk interest earn atau pendapatan bunga kita masukkan di sini. 137464. Kemudian teksnya NT. Nomor bukti kita bisa kopikan dari yang atas tadi, kita kopikan ke bawah. Jangan lupa untuk tanggalnya awali dengan tanda bintang. Periode 13. Untuk interest income kita linkkan, kita cari akunnya di kelompok 8 interest income. Memonya sama, adjust 2. Kemudian kalau sudah bisa kita record. Ya. Untuk hasil jurnalnya kita bisa cek lewat transaction journal dari manapun. Kemudian silahkan cek di general tadi untuk adjust yang pertama. Untuk adjust yang kedua, karena ada penerimaan dan pengeluaran kas, untuk penerimaan kas yang dari interest revenue silahkan klik di jurnal penerimaan kas. Untuk pengeluaran kas membayar administrasi bank, silahkan cek di cash disbursement. Demikian untuk adjust nomor 1 dan nomor 2. Untuk adjust nomor 3 dan selanjutnya sampai nomor 6, silahkan bisa dicek sesuai dengan penyesuaian yang sudah pernah kalian buat sebelumnya. Satu persatu kita masukkan beban kerugian piutang, masuk ke account, ke record, buktinya BM 1205, memonya adjust 5, adjust 3. Untuk penyesuaian beban kerugian piutang, debitnya beban kerugian piutang ke full debt, kreditnya allowance, besarnya berapa? Besarnya sesuai saldo piutang berapa? Saldo piutang misalkan di sini 1 miliar sekian, silahkan dihitung 5% dari 1.027.450, misalkan angkanya ketemu 88 juta misalkan. Dan seterusnya silahkan diisikan satu persatu memonya sampai selesai sama persis seperti manual. Kalau sudah selesai silahkan di record. Baik, setelah kita selesai mengentry transaksi penyesuaian satu persatu, langkah berikutnya dalam proses entry transaksi yaitu kegiatan menutup dividen pada tanggal 1 Januari. Instruksinya adalah tutuplah dividen ke laba ditahan atau ke retained earning. Jurnal kita tutup terlebih dahulu. Untuk transaksi ini sama akan kita catat lewat record journal entry. Berbeda dengan manual. Kalau manual penutup ada 4. Menutup pendapatan ke income summary. Yang kedua, menutup beban ke income summary. Yang ketiga, menutup income summary ke retained earning. Dan yang keempat, menutup dividen ke retained earning. Untuk pekerjaan Mayo, penutup hanya satu, yaitu hanya menutup dividen ke laba ditahan. Sekarang ini akan kita lakukan proses penutupannya. Entry transaksi penutup dicatat di jurnal umum sama seperti penyesuaian lewat account, record journal entry. Masuk seperti ini, kita masukkan nomor dokumennya BM 0120. Tanggalnya kita beri tanggal 1 Januari tahun 20. Keterangannya menutup dividen ke retained earning. Jurnalnya, dividen itu bersaldo normal di sebelah debit. Jadi silahkan nanti cek di account list.
silahkan cek di equity. Di sini ada dividen bersaldo debit 12.750. Kenapa bersaldo debit? Karena kelompok equity itu saldo normalnya di sebelah kredit. Ketika ada dividen maka dia saldonya negatif, berarti ini bersaldo debit. Karena ditutup maka akan kita catat di posisi kredit. Debitnya apa? Debitnya retain earning. Kita masukkan debit retain earning sebesar dividen 12.750, kreditnya dividen kelompok 3 sebesar 750. Kalau sudah kita record. Lihat sekarang dividen sudah 0 karena angkanya sudah berpindah ke retain earning. Demikian untuk proses menutup dividen. Berarti proses entry transaksi sudah selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelatihan MYOB kita. Setelah selesai melakukan entry transaksi, entry penyesuaian, dan penutup, maka di akhir periode kegiatan kita adalah membuat laporan keuangan. Di sini nanti akan ada 7 laporan keuangan yang akan kita buat. Prosesnya adalah dengan mencetak. Mencetaknya tidak dalam bentuk print out, tapi dalam bentuk PDF, dalam bentuk file. Ada 7 laporan keuangan yang akan kita susun atau kita buat. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan keuangan yang kedua neraca per 31 Desember 19, yang ketiga neraca per 1 Januari tahun 2020, laporan arus kas, rekonsiliasi piutang atau analisa umur piutang, rekonsiliasi utang, dan rekonsiliasi persediaan. Kita akan melakukan kegiatan satu persatu. Untuk mencetak atau membuat laporan, ya fokus, kita mulai dengan mengklik tombol report ya, yang ada di panel bawah, atau bisa lewat menu report di atas, sama, klik pada tulisan report. Untuk laporan keuangan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Untuk laporan keuangan laba rugi, kita pilih account, profit loss, accrual. Terus berikutnya, jangan lupa customize, klik customize untuk menentukan periode akuntansinya. Date from, silahkan tentukan awal periodenya yaitu Januari, dan akhir periode selalu pilih yang periode ke-13. Selanjutnya tinggal kita pilih di bawah ada 4 pilihan, silahkan pilih send to PDF. Kemudian kita simpan namanya, silahkan klik di belakang, tambahkan nama kalian. Kalau sudah kita klik save. Yang berikutnya, laporan keuangan berikutnya adalah neraca per 31 Desember. Semuanya akhir periodenya adalah periode 13. Untuk neraca, masuknya masih sama, pilihannya kalau tadi lewat profit and loss, sekarang masih di menu account, pilih standar balance sheet. Kemudian tentukan periodenya, customize. Di sini periodenya sudah 13, berarti sudah benar. Langsung saja send to PDF. Tambahkan nama kalian di belakang. Save. Laporan keuangan kedua selesai. Masuk ke laporan keuangan yang ketiga. Sama neraca, cuma periodenya yang berbeda. Masih di standar balance sheet. Kemudian pilih customize, mungkin ini agak berbeda dari biasanya. Neraca ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Jadi tadi kita membuat penutupan dividen di tanggal 1 Januari. Di sini kita akan menyajikan laporan keuangan neraca per 1 Januari, yaitu setelah ditutupnya dividen. Jadi periodenya kita pilih bulan Januari. Terus lihat ke pojok kanan bawah, di sini ada financial year.
Untuk financial year, silahkan diganti dengan next year. Yang tadinya this year, silahkan pilih next year. Setelah itu, sama selalu pilih send to PDF. Nah, nanti kalau sama-sama kita beri nama yang sama, akan menindih, maka silahkan ditambahkan dengan 1 Januari dan nama kalian. Kemudian ketik save. Laporan keuangan yang ketiga sudah selesai. Sekarang kita masuk laporan yang keempat, yaitu laporan arus kas. Untuk laporan arus kas, kita masuknya mencetaknya lewat menu banking di laporan ya, menu banking. Kemudian di sini ada statement of cash flow, kemudian customize. Periodenya, hati-hati jangan sampai terburu-buru. Date from-nya Januari, to-nya periode 13. Baru kita pilih send to PDF. Silahkan tambahi identitas kalian. Laporan keuangan yang berikutnya yaitu rekonsiliasi piutang. Untuk membuat laporan rekonsiliasi piutang, karena piutang hubungannya dengan penjualan, kita masuknya ke menu sales. Kemudian silakan dicari di kelompok piutang di receivables. Kemudian di sini ada 2 reconciliation. Kita ambil yang ringkas saja. Jadi kita pilih yang reconciliation summary. Kemudian tentukan periodenya lewat customize. Di sini periodenya 31 Desember, bukan periode 13. Jadi kita ganti, kita tambahkan tanda bintang di depan tanggal 31, sehingga nanti yang tercetak adalah laporan yang periode 13. Setelah ditambahkan atau diedit periodenya, kita tinggal send to PDF. Nah, reconciliation summary tadi rekonsiliasi atas apa? Atas piutang. Jangan lupa diberi keterangan piutang atau receivable dan nama kalian. Baru silahkan disimpan. Mudah bukan? Nah, kita lanjut ke laporan keuangan yang ke-6, yaitu rekonsiliasi utang atau laporan utang. Karena utang berhubungan dengan pembelian, maka kita mencetak laporannya lewat menu purchase. Di kelompok payable, sama seperti piutang, kita ambil yang reconciliation summary, kemudian customize periodenya. Tentukan periode 13, tambahkan tanda bintang di depan tanggal 31, baru kemudian send to PDF. Jangan lupa belakangnya nama file ditambahkan dengan ini untuk rekonsiliasi utang dan nama kalian. Silahkan disimpan. Laporan keuangan yang terakhir, rekonsiliasi persediaan. Di menu laporan kita pilih inventory. Di kelompok item ada inventory value reconciliation. Jadi intinya cari yang reconciliation. Setelah itu kalian pilih customize untuk menentukan periodenya. Jika sudah benar, langsung saja klik send to PDF dan tambahkan nama kalian di belakang. Selesai untuk membuat laporan keuangan sebanyak 7. Nanti bisa dicek di folder kalian. Silahkan nanti dicek sudah 7 atau belum. Kalau belum 7 berarti masih kurang. Demikian kita sudah menyelesaikan proses pencetakan atau pembuatan laporan keuangan. Jadi masih ada satu kegiatan yang harus kita lakukan, yaitu membuat backup file. Backup file ini cukup mudah. Backup file akan kita lakukan biasanya ketika kalian menutup pekerjaan mail, ketika klik tanda close akan muncul komentar. Nah, itu sebenarnya sudah salah satu proses dari pembuatan backup file. Tapi di sini kita akan melalui prosedur file untuk membuat backup. Silakan file,
backup, continue. Nah, setelah ini kalian sudah masuk ke proses penyimpanan backup. Silahkan diganti dengan nama PT Kirena. Nama kalian ya. Anis misalkan. Anis, oke. Nah, kalau sudah silahkan di save. Nah, kenapa punya saya ada dua? Karena tadi saya sudah belajar terlebih dahulu membuat backup file data awal. Ini kalian perhatikan, file backup berbentuk zip. Ya, jadi ini permanen sifatnya. Ketika nanti akan buka, kita akan melalui prosedur lewat restore. Demikian anak-anak materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.